warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Limula Warman dari kelas 10J. Mohon maaf terlebih dahulu Ibu, saya sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat menggunakan baju seragam sekolah. Semoga hal tersebut tidak mengurangi penilaian tugas saya ini. Terima kasih, semoga Ibu menyaksikan. Semua, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang pengertian bakteri, ciri bakteri, jenis bakteri, dan lain sebagainya. Jadi, tahu nggak sih bakteri itu apa? Bakteri adalah makhluk hidup mikroskopis yang kecil banget. Kita harus melihatnya melalui mikroskop. Yang tidak memiliki inti sel sejati atau disebut prokariotik. Artinya, materi genetiknya tidak dibungkus oleh membran inti seperti pada sel tumbuhan atau hewan. Itu barusan adalah pengertian tentang bakteri. Sekarang kita ke struktur bakteri. Struktur tubuh bakteri terdiri dari dinding sel yang melindungi sel dan memberi bentuk. Yang kedua, membran plasma mengatur keluar masuknya zat. Yang ketiga, sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi kimia. Keempat, ribosom, tempat pembentukan protein. Yang kelima, DNA atau kromosom bakteri mengandung informasi genetik. Yang keenam, flagel, alat gerak berupa ekor halus. Beberapa bakteri juga punya kapsul yang melindungi diri dari lingkungan luar. Nah, dari struktur kita sekarang ke ukuran bakteri. Kita udah tahu bakteri itu kecil banget, segede apa ya? Ada yang tahu nggak? Karena aku juga belum tahu, tapi karena tadi membaca materinya sedikit jadi tahu. Jadi bakteri berukuran sangat kecil, sekitar 0,2 sampai 2 mikrometer. Jadi kita cuma bisa lihatnya melalui mikroskop karena kecil banget. Dari pengertian, struktur, ukurannya, sekarang kita ke jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuknya. Kokus, bentuk bulat, contohnya Streptococcus seperti ini. Yang kedua, basil, bentuk batangnya contoh Escherichia coli kayak gini. Spirillum, bentuk spiral, contohnya seperti Spirillum voluntas kayak gini juga. Dan vibrio, bentuk koma, contohnya Vibrio cholerae, penyebab kolera yang kayak gini. Dari semuanya, sekarang kita beralih ke penerapan atau manfaat bakteri. Bakteri ada yang menguntungkan, misalnya Lactobacillus bulgarius digunakan untuk membuat yogurt. Rhizobium, ya kalau nggak salah itu namanya, membantu meningkatkan nitrogen di akar tanaman kacang-kacangan. Escherichia coli di usus membantu untuk pencernaan manusia. Ini contoh-contohnya. Tapi jangan lupa, walaupun ada bakteri yang baik, ada juga yang merugikan, seperti Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC misalnya. Salmonella yang sering banget kita dengar, ternyata ada salmonella, kepanjangan Salmonella typhi kalau nggak salah, penyakit tifus. Ada juga Vibrio cholerae, penyebab kolera. Kesimpulannya, bakteri adalah makhluk hidup yang kecil, perannya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi maaf ya Ibu, saya sedang di luar kota jadi tidak dapat menggunakan baju seragam sekolah. Dan semoga ini tidak mengurangi penilaian tugas saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.